bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Kembali lagi di Talking News. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ilham Arif Sirajudin. Seperti apa perbincangan kami? Simak terus Talking News. Pak Ayas, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu sudah datang di sini. Alhamdulillah ya. Sibuk apa tadi Pak? Sebelum sini? Ya biasa sibuk kantor. Kan kita jaga jarak ini. Iya, Jadi Pak. bisa buka masker. Oke. Sudah protokol juga. Iya sudah protokol udah. Ah gimana nih? Kabar gimana Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak. Harus sehat terus. Tapi ya dalam keadaan pandemi seperti ini kan tidak ada orang bisa bilang sehat dirinya. Iya betul. Semua dengan penuh kewaspadaan dan penuh kehati-hatian. Makanya saya selalu pesan yang bisa jaga diri kita ya kita sendiri. Artinya kalau kita keluar kadang-kadang ada tidak nyaman, saya langsung pulang. Langsung pulang. Coba kontrol. Jadi aktivitas selama ini banyak berubah selama pandemi Pak? Iya, banyak sekali. Ya artinya ya berkurang lah. Warung kopi tetap di warung kopi. Cuman kan tahu, karena kita tahu nih, kita tahu situasi seperti ini, jadi tinggal kita yang ngatur ritmenya seperti apa. Iya. Yang kedua, kan kita penintas ini sudah pernah dua kali bahkan saya 2 kali. Pertama kali itu 19 hari isolasi sampai dengan negatif. Sampai 2 kali pernah? Iya. Yang kedua 2 bulan jaraknya. Saya cuman 5 hari. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri. Ya kita habis dari sini, saya pergi PCR, bisa jadi pasti. Padahal ada. Bapak kan dikenal patuh, sangat patuh prokes. Artinya, kan kita tidak tahu ini virus. Kita ketemu siapa, kita habis begini. Ya sebelum kita ke sini kita cek antigen tadi di rumah clear, ya. Terus saya begini. Terus PCR kan ini virusnya kan virus yang sekian mikro kecilnya, jadi bisa bertebaran kemana-mana dan bisa jadi ada di mulut, ada di anu, kita pergi PCR atau dalam perjalanan kita masuk, terus kita pergi PCR diambil, ya ada. Nah, sekarang kekuatannya, kekuatan virus yang ada dalam tubuh kita dengan kesiapan tubuh kita, daya tahan antibodi kita. Nah itu kan di umur segini Pak ya. Itu kan banyak orang bilang rentan ketika terpapar. Nah kiatnya Bapak sendiri ketika... Karena sekarang ya, waktu saya terpapar. Ya tapi kan selama ini saya tingkat aktivitas saya barengi dengan olahraga. Kemudian makanan terkontrol dengan baik dalam cakupan gizinya. Ditambah dengan suplai vitamin. Itu yang paling penting karena biar bagaimanapun itu yang membuat antibodi kita kuat. Tapi kalau tidak dibarengi, buat teman-teman media yang paling rawan kan teman-teman media. Iya, tidak ada. Kalau sudah di depan komputer teman-teman juga kadang-kadang makan pun dia lupa, istrinya apalagi dia lupa, makan saya dia lupa, apalagi istri. Artinya kadang-kadang kita tidak. Kan berapa banyak teman-teman sakit, sakit ginjal, sakit apa. Kemudian karena itu tadi tidak menjaga diri. Karena kadang-kadang kalau sudah di depan komputer bikin berita, lupa waktu. Apalagi seperti di sini di Fajar. Kalau Fajar dan yang lalu kan agak panas-panas sih. Kalau panas-panas secara ini enak nih AC apa semua, tidak ada. Jadi asik bekerja. Nah ini juga kadang-kadang yang membuat kondisi tubuh kita tidak ya. Kalau saya alhamdulillah. Saya rasanya olahraga, kemudian ya rutinitas menjaga konsumsi. Pak kemarin saya lihat postingan di sosmed. Ada foto Bapak sama Jen Salimar almarhum. Oh iya, itu adik saya baik itu anak baik. Memang dekat Pak ya sama. Iya, artinya waktu saya masih menjabat sering komunikasi, kemudian waktu saya di pesantren kehidupan di Bandung, dia ada 2-3 kali datang, ya, makanya dia selalu waktu dia mau jadi anggota DPR di Bandung datang konsultasi banyak. Anaknya baik lah. Jadi memang dia juga kader Demokrat ya? Iya kader Demokrat. Sudah lama juga. Pemilu 2009 ya bukan?
Bukan, 2014. Dari 2014 kayaknya. Ngomong-ngomong soal pemilu Pak, ini kan Sulsel mau musnah nih Pak, Demokrat. Iya. Ini saya dengar Bapak mau siap-siap mau maju lagi nih. Bagaimana persiapannya itu? Saya kan selalu begini. Artinya, saya pernah jadi ketua Demokrat, walaupun cuman kurun waktu hampir 3 tahun. Iya. Karena bermasalah hukum, saya menyerahkan kepada UTA untuk itu. Karena saya tanggung jawab, saya langsung mundur. Begitu ditetapkan tersangka KPK, hari itu pun besoknya saya langsung mundur dan menyampaikan surat pengundurannya kepada SBY. Dan setelah itu, ya, walaupun sempat waktu saya menang pra peradilan kan saya di Kongres 2000 berapa tuh? Kongres 2017 ya. Di 2014 ya, 2014 Kongres ya. 2015 Kongres, saya hadir di situ waktu setelah pra peradilan, langsung SBY di depan peserta Kongres. Di ucapan penutupannya kita bersyukur hari ini saudara kita Pak Ilham, Ketua DPD Sulsel, sudah kembali hadir di tengah-tengah kita setelah sempat hadir di sana. Iya, sempat. Dan bahkan waktu saya melapor di SBY di ruang VIP itu ada Pak Dekarwo, ada almarhumah Agu Ani, banyak beberapa, ada Pak Sarip. Mari kita doakan Pak Ilham. Sudah gitu loh. Jadi nah, kemudian menghadapi pemilu 2019. Iya. Kemarin kita lihat pemilu 19 Demokrat ternyata Jeblok Pak. iya, tidak jeblok juga, tidak jeblok banget. Nah, dibanding dari sebelumnya. Tidak juga kan. Memang ada penurunan, tapi saya katakan itu bukan penurunan karena tetapi karena kondisi pemilu. Saya selalu mengatakan kondisi pemilu 2019 sebagian besar orang mengkategorikan itu pemilu pragmatis, sehingga orang yang anggota DPR yang pernah bekerja 5 tahun bisa dikalah oleh calon anggota DPR yang bekerja 3 bulan. Bahkan yang baru. Iya, bekerja 3 bulan. Maksudnya ada anggota DPR Kodong bekerja 4 tahun bekerja ini dengan segala program apa dan lain sebagainya. Dikalah orang yang anggota DPR baru muncul yang bekerja cuma 3-4 bulan. Tapi pendekatannya pragmatis. Di situ problem. Itu 2009 di saat ekonomi kita bagus. Ini dari catatan Pak Iyas. Iya, catatan saya 2014. 2024 kalau kondisi pandemik seperti ini, kita tahu tidak ada sendi kehidupan yang tidak terpapar sekarang ini. Ekonomi kita terpapar habis dan tidak mungkin reboundnya itu 2 tahun. Artinya agak sulit sekali, walaupun pasti ada peningkatan seperti yang sekarang ini. Kita sudah mulai naik, tiba-tiba datang serangan kedua ini, pandemi, stuck lagi semua. Bayangkan Jakarta sekali stuck begini, nggak tahu berapa triliun uang akan. Iya, ya. Perekonomian Jakarta. Artinya hari ini Jakarta kan lockdown benar, ya. Semua mall ditutup, perkantoran ditutup. Betul. Berapa banyak? Iya, sektor realnya aja dihitung berapa banyak orang yang penjual minuman, penjual kue-kue kecil, itu aja dihitung miliaran pasti. Saya coba menganalisa 2009-2014, kemudian saya melihat tantangan. Setelah melihat tantangan dan masalah, ya baru kita lihat rasa optimisme kita, bisa kita lakukan ini, bisa kita mencapai sesuatu yang lebih maksimal dari apa yang sudah didapatkan. Nah, oleh karena itu saya katakan, kalau begini saya mau maju jadi gubernur. Itu salah satu pertimbangan, Pak. Menjadi ketua Demokrat. Karena insya Allah kalau Demokrat menjadi pemenang pemilu, harapan masyarakat yang selama ini memberikan apresiasinya kepada saya, Pak maju lagi gubernur, pasti kita akan maju, menang Demokrat. Nah, sekarang kalau mau lihat Pak Iyas jadi gubernur, kasih menang partai Demokrat. Kan begitu. Ini saya ada catatan, Pak. Ini kursi Demokrat di 2019 itu cuma untuk Sulsel, Pak ya? Iya. Itu cuma 398.000. 400. Kalau Sulsel itu ya kurang lebih lah. 398.000. Ini data dari KPU. Iya.
2014 suara Demokrat itu 500 Iya. lebih. Iya. Ada penurunan sekitar 2 digit. Iya. 200 Iya. sekian. Kira-kira penyebabnya apa itu, Pak? Dari Itu 2014 selain Itu. dari faktor pandemi ya. Ya, kalau itu saya tidak mau mengatakan bahwa kemampuan manajerial teman-teman mengurus partai ini tidak bagus, bukan seperti itu. Tetapi kondisi pemilunya, yang saya katakan tadi, kondisi pemilu 2019 kemarin dibanding 2014, ya itu memang terjadi penurunan, ya penurunan karena posisi kondisi pemilu yang pragmatis. Yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri, yang namanya ketokohan itu menjadi modal utama. Sebagai ketua partai, orang memilih partai itu Figur dia. ya lebih pada ketokohan figurnya. Orang memilih partai itu tidak lebih dari 30%. Orang akan memilih pada tokohnya itu lebih dari 50%. Jadi setiap caleg bukan partainya dia lihat dulu, siapa tokohnya di situ, siapa calonnya di situ, siapa seperti itu. Iya. Sehingga waktu saya ya 2014 memang diuntungkan. Saya masih menjabat wali kota, ya prestasi 10 tahun saya jadi wali kota luar biasa. Nah itu jadi magnet ditarik, itu jadi magnet ditariknya suara masyarakat. Nah sekarang ini 2024 kemarin kalau semua dengan saya selalu mengatakan jualan saya ada dulu loh, saya punya suara 1,7 waktu saya pilgub, 1.790.000 sekian. Artinya kalau ini diolah baik dibandingkan 300.000, kan bisa jadi 2019 kan saya tidak muncul, masih di dalam pesantren kan, sehingga kekurangan suara itu karena ketokohannya tidak muncul. Tapi insya Allah kalau barangkali kalau saya muncul, itu yang 200.000 tadi yang hilang bisa kembali, atau mungkin bisa lebih, karena ada kerinduan orang. Kerinduan orang, ada Pak Iyas, ada Pak Iyas. Ada kerinduan terhadap sosok. Ya, itu tadi, sosoknya, ketokohan. Jadi saya selalu katakan, kalau bicara dalam konteks politik, yang paling utama adalah sebab besar orang ini punya tingkat keterkenalan, ketokohannya. Kepopuleran. Ya, iya, artinya seperti itu. Ada orang populer bagus ini, itu embel-embelnya. Saya bilang, makanya saya selalu bilang, kan banyak kita bilang, kenapa kita tidak maju? Jadi caleg, kan bagus sekali, tidak ada uang kok. Bagus dia sebenarnya, tidak punya uang, tidak punya kepercayaan diri. Yang kayak begini harus dikelola baik. Bukan cuma Sulsel kemarin yang menurun Pak, untuk kelas Senayan pun, untuk DPR RI pun. Iya betul. Turun Demokrat satu kursi, 2. Berapa ya? Catatan saya turun 1 Pak. Ya, 2014 itu 3. 3, iya. Yang kemarin cuma 2. Ibu kursi, sama Devi. Iya. Di 2009 Demokrat banyak di situ kursi. Jadi memang secara nasional juga seperti itu ya, ada penurunan di Sulawesi Selatan. Tetapi terus terang saja memang kembali lagi pada kondisi pemilu kemarin. Ya. Mudah-mudahan 2024, saya sudah katakan, waktu diskusi Jakarta kan salah satu, Bang, kita sih DPP cuma satu aja, komitmen abang aja untuk memenuhi. Kalau itu insya Allah saya bilang. Bahkan saya yang paling ragu sekarang di Dapil 3. Makanya saya selalu bilang, udah dong cepet musdanya, karena kita mau cari orang. Dapil 3 sekarang yang menjadi perhatian Bapak? Dapil 3. Kenapa Dapil 3? Ada 2. Kan Dapil 2 kan justru kemarin kan Dapil 2 yang tidak ada orang. Artinya kita sudah tahu tidak ada orang. Kita tidak mau kehilangan lagi. Jadi mempertahankan dulu. Dapil 3 yang sekarang Dapil 3 sudah ada 2 orang yang memberi kontribusi suara hilang, meninggal. Ya, Soring dengan Barun Dedo. Saya hitung-hitung suaranya hampir 70.000. Sehingga saya kasih tahu, Devi, kau harus berpikir sekarang karena kau punya suara kemarin 43.000. Ditambah lagi Andi Timur rencananya mau pindah di dapil lain, berarti kita kekurangan di situ hampir 100.000 suara. Kalau 3 orang. Nah, jangan harap 70.000 atau 100.000 ini begitu dia tidak ada, dia pasti pilih Demokrat. Tidak mungkin. Belum tentu ya? Belum tentu. Jangan kemudian, enggak bisa. Harus kita cari tokoh yang pas,
bisa mengkolaborasi. Soring siapa tokoh Toraja, baru ini siapa tokoh Luwu. Harus dicari diimbangi ini supaya ada tarikannya. Kalau tidak ada salah-salah, makanya saya sudah bilang di pusat ini harus beri kami kepercayaan dalam melakukan rekrutmen. Jangan tiba-tiba lagi DPP enggak ini mesti masuk, ini masuk, enggak masuk. Seperti Pak, itu. ini fenomena yang bicara soal ketokohan tadi. Ya. Semenjak Bapak tidak terlalu aktif di Demokrat kemarin, sampai sekarang, kita punya catatan ada banyak figur-figur Demokrat yang potensial yang semenjak masa itu justru pindah ke partai lain. Bahkan ada beberapa orang-orang yang Bapak besarkan dulu itu pindah ke partai lain. Itulah saya bilang lain juru masak lain rasa. Ya. Lain koki lain rasa. Kalau kokinya bagus, rasanya enak, dia makan. Tapi kalau kemudian dia kokinya sudah berganti, kemudian makanannya tidak enak, dia cari warung lain. Bisa jadi begitu. Anda yang terjemahkan, ya. Tapi saya selalu mengatakan bahwa mengelola partai ini memang tidak seperti mengelola perusahaan, tidak serta-merta. Makanya saya dalam frame berpikir saya dalam partai politik tidak ada kata pemecatan kader. Tidak ada itu, tidak pemecatan. Tidak bisa kita bilang si A, si B ini ada kesalahan, tidak terlalu prinsip, kemudian kita berhentikan dia menjadi kader, kita pecat. Jangan lihat sosoknya, lihat ekornya. Ilham Sirajuddin mungkin satu jadi Demokrat. Tapi kalau saya keluar dari Demokrat, bisa jadi Demokrat akan kehilangan sekian banyak. Si Baco mungkin satu Baconya, tapi begitu dipecat dari Demokrat bisa jadi sekian orang ikut. Kenapa? Karena dia pasti tidak mungkin dia mau berpartai, mengurus partai kalau kemudian tidak punya basis. Fenomena itu terjadi di beberapa daerah. Nah, banyak. Itulah yang saya katakan tadi, pola pendekatan ya seorang leader ya harus betul-betul bagus, punya leadership yang baik untuk menjadi, karena terus terang saya kerja politik ini kan tidak ada harapannya nanti di ujung menghadapi pemilu 5 tahun kita kerja, siapa mau biayai? Kita biayai sendiri kok partai ini. Iya, bukan biaya besar. Artinya ada sumbangan, ada iuran dari anggota DPR apa? Enggak mungkin bisa mencukupi. Secara nasional Demokrat sekarang sudah dari beberapa survei sekarang elektabilitas Demokrat sudah tembus 3 besar. Ya. Ini kan efek daripada KLB. Ya. Kan ini KLB ibarat kita jatuhan rezeki, durian runtuh. Iya. Artinya ada masalah, tiba-tiba tidak ada angin, tidak apa, dibikinkan masalah. Nah, orang Indonesia dalam sekarang ini peka sekali perasaannya. Dalam kondisi seperti ini, kapan salah sedikit ini penguasa yang bisa dikait-kaitkan, hancur lagi. Bisa jadi itu ikan naik. Nah ini saya bilang tadi, nah, ini harus dikelola baik sampai pada tingkat paling level bawah. Kita sudah dapat tingkat pusat disurvei, ya. Kalau kita survei orang di kampung sekarang hari ini tentang Demokrat pasti iya kurang ajar memang tong itu masa tahu begini. Salah satu indikator itu. Iya. Artinya bahasa itu akan muncul. Iya. Bahasa itu akan muncul. Tapi saya katakan tadi kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, saya udah bilang sama DPP kemarin, saya tolong sampaikan ketua umum, ini ngadapin kita ini kan kita tiba-tiba jatuhan durian runtuh, harus dikelola baik ini barang. Oh iya bang, udah, tapi persoalannya pandemik lagi. Ini juga memang problem. Aduh, kalau tidak ini, kencang nih. Artinya mau turun ketua partai saya, nggak bisa ketua umum nggak eksklusif lagi, harus turun, harus masuk pasar, masuk gini. Iya cocok bang, tapi pandemik nih. Itu juga tidak bisa. Begitu salah lagi, masalah lagi jangka. Salah. Semua mau niat baik, tapi begitu salah langkah, ada kaitannya dengan pandemi, pasti hancur kita. Itu Pak Ilham pergi gini tidak pakai masker, hancur lagi. Gitu. Jadwal musda belum ada Pak? Belum. Ini
ya pasti mundur Mi, karena 10 pengurus DPP, pengurus inti DPP yang mengurusi Musda itu setelah 4 provinsi Musda, 3 provinsi daerah Musda, ya ada 10 terpapar. Aduh. Bisa jadi ini Musdanya sekarang nanti berubah Mi, sudah virtual. Karena kan tidak ada pemilihan, Iya. yang ada cuman dukungan dan pengesahan tata tertib dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi anunya virtual Mi, Musdanya, karena Musdanya cuman memberikan pandangan umum, kemudian dukungan, sudah itu yang diolah di pusat, gitu loh. Salah satu indikatornya adalah dukungan, yang kedua kapasitas, kemudian karena ujungnya kan ada fit and proper test. Iya. Gitu. Jadi Ini kan baru 2 nama yang iya berdua. muncul Pak. Iya. Bapak dengan Pak Nimatul. Iya. Tapi terbaru saya dengar Bupati Pindrang juga rencana ya. Enggak juga. Enggak Ji. Iya, biar saya urus Pemda saja, saya urus Demokrat. Kita mau yang urus, guys. Biar saya yang urus. Pak Ulla urus di DPR bagus-bagus, ya. Biar saya yang urus partai. Kan saya tidak ada beban sekarang. Saya bisa betul-betul fokus untuk memikirkan partai. Iya. Pak, ini saya mau Bapak menjawab. Ada banyak apa ya? Selentingan di luar. Memang banyak yang optimis Bapak bisa kembali lagi ke panggung politik, apalagi di pemerintahan. Tapi banyak juga yang bilang, wah ini Pak Iyas ketika dia sudah habis. Pak Iyas sudah habis. Dan salah satu pintu cuma Demokrat. Ketika Demokrat tidak dapat, selesai Pak Iyas. Kira-kira bisa orang berpikir begitu. Tapi kalau saya pribadi, saya kan nggak ada, saya punya target apa sebenarnya. Saya cuma melihat bahwa ada sesuatu kesempatan untuk pengabdian yang lebih besar lagi yang bisa saya lakukan. Kan saya selalu katakan, saya cuma mau jadi pemimpin, itu bukan apa-apa. Sampai lilian lahat yang kita diceritai. Alhamdulillah ketika saya jadi wali kota, biar saya mati 100 tahun kemudian, ketika ada kita punya anak cucu cicit dan bertanya, ih bagusnya ini lapangan Karabosi, bagusnya ini Pantai Losari. Contoh, Papa Tompo. Iya. Ya. Papa Tompo hari ini tidak ada kesan jelek, monumental. Yang namanya tanggul yang dibangun Pak Tompo tahun 70-an untuk mencegah banjir Jenet Berang masuk di wilayah Tamalate dan Magiso, itu dibangun tanggul untuk mencegah banjir. Seiring waktu berjalan, akhirnya itu menjadi Tanggul Pak Tompo. Dan orang mengenang itu, Tanggul Pak Tompo. Padahal namanya tidak ada. Itu di konsepnya itu dibangun. Ya kira-kira seandainya belum ada lapangan Karabosi namanya dengan Pantai Losari, bisa jadi itu. Jadi apa itu? Oh itu lapangan Aco. Bisa jadi begitu. Cuman persoalannya keburu sudah ada namanya Pantai Losari, ada lapangan Karabosi, ada. Jadi tapi memang seperti itu. Bahkan terus terang saja dengan majunya saya mau maju di majunya saya di Partai Demokrat ini, banyak tuh naik asam lambungnya. Oh, itu sudah kelihatan, Pak. Banyak naik asam lambungnya. Begitu kita sek itu yang terserah, itu yang semalam di warung kopi. Ini Pak Iyas Wawajo. Ini besok saya tanyakan. Karena Bapak sudah datang. Ini gelagat itu kita lihat di beberapa partai. Makanya ada beberapa partai sekarang yang gencar safari, rekrut orang. Kita kaitkan, ini kan Pak Iyas Wawajo. Jangan-jangan karena hegemoni ini, mereka jadi pade, ada kepanikan. Tidak tahu. Memang begitulah mengolah partai. Saya juga bilang hari ini, saya cepat dong. Soalnya kita kan kalah starting sama partai-partai lain. Iya, karena partainya sudah berbeda. Yang kedua kan ada 2 partai ya, yang namanya Partai Golkar. Saya pernah memimpin Partai Golkar. Sejarah Partai Nasdem itu adalah sejarah ormasnya, dan saya adalah ketua ormasnya. Jadi artinya secara personal individual itu memang tidak bisa dipisahkan gitu saya. Jadi ketika saya untuk kepentingan lain itu tadi ya, makanya saya selalu kaitkan, oke, tidak ada masalah. Kalau urusan gubernur nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kau dulu Partai Demokrat. Kalau pernah Partai Demokrat pasti kita maju jadi gubernur. Rencananya sekarang persiapan seperti apa? Itu untuk apa? Untuk dua step ini, Demokrat dan gubernur. Kalau kita bicara, saya bilang
tadi ditanya sama teman-teman berikan bagaimana Bapak untuk pilgub saya persiapan 2024 pilgub adalah membangun infrastruktur. Bagaimana membangun jalannya kalau bisa jalan tol untuk menuju pilgub. Artinya persiapan infrastrukturnya adalah partai politik yang akan mengusung. Kalau Partai Demokrat yang saya bilang jalan tol bisa dibangun dengan memenangkan partai pemilu tahun 2024 dan memenuhi syarat 18 kursi dia bisa penuhi di DPR, kan jalan tol kita. Dan itu masih ada peluang untuk itu kita dapatkan. Apalagi sekarang trennya Demokrat. Oleh karena itu saya bilang harus difokus. Saya bilang sama teman-teman, ini loh gambarannya, ini tantangan, ini masalah yang kita dapat. Ini orang yang kita cari untuk membawa ini. Kalau ada orang yang lebih baik dari saya, ayo. Tapi targetnya ini ya. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Iya, harus kita berkolaborasi. Nah, ini ada Pak Ula. Mungkin kekurangannya Pak Ula. Ibaratnya Pak Ula baru pakai premium. Tambahi oktan sedikit biar jadi Pertamax. Kalau bisa langsung Pertamax. Ya itu nih. Kan sekarang pakai premium. Supaya bisa lebih cepat ini, tambahi oktannya. Campur oktan dia jadi Pertamax. Tinggi nilai anunya, pengepiannya, bisa jalan tol kita. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Dan ini sangat terbuka. Artinya, saya sudah mengkalkulasi dari 11 dapil untuk DPR RI, DPR provinsi, minimal saya bisa dapat 15, antara 15 sampai 19 kursi. Ya, artinya kalau saya dapat 17 saja, sudah kita memenuhi syarat untuk mengusung. Ya, nah 17 itu memang agak sedikit ekstra. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan semua pihak, kemudian kita mampu merekrut tokoh-tokoh yang baik, ya biasanya kan tokoh-tokoh juga, sini mau gabung. Tapi kalau lihat siapakah ada di situ? Oh ada Pak Yes. Oh mau kalau Pak Yes di situ. Ya karakter di situ kan begitu Pak. Ya, yang sekarang ini saya sudah rasakan. Ya. Bagaimana Demokrat? Karena kita tanya-tanya Demokrat mau gabung. Kalau kita di situ saya gabung. Ada loh bahasa begitu. Ada bahasa begitu. Oh betul kira? Oke. Jadi sejauh ini Bapak sudah safari kemana-mana Pak? Safari politik? Berjalan lah teman-teman banyak. Dan itu tadi, mungkin dia melihat ketokohan, secara personal ketokohan ya. Bahwa kan orang semua punya analisa dia. Untuk menghadapi pemilu 2024 sekarang sudah tahu bisa ini yang dilakukan, ini dilakukan. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi bisa saya bilang side plan Bapak untuk rencana 2020 itu sudah lengkap Pak ya? Roadmap-nya sudah ada. Sudah iya. Sudah kan kita target pertama adalah bagaimana kita menguasai pemilu 2024 menjadi pemenang. Karena itu menjadi kata kunci untuk kedepannya. Iya. Yang kedua, ini juga terkait dengan teman-teman di daerah yang mau jadi pilkada di daerah. Kan bersamaan ini. Jadi memang sudah kita sudah memapping seperti apa kita harus kita lakukan. Pak terakhir Pak, seberapa optimis Bapak untuk bisa kembali memimpin Demokrat dan jalan menuju ke pilgub nanti? Saya ini terlahir dari sebagai petarung, jadi tidak pernah ada rasa pesimisku. Ya. Selalu itu rasa optimisku yang ke depan. Jadi ketika saya menghadap, kan ceritanya ini pas sebelum kongres, saya lapor di DPP, terus teman-teman DPP, Bang Ilham urus ini, termasuk SBY. Saya sampaikan, Pak, karena banyak diskusi, terus saya, nanti urus ya, siapa? Gitu. Oh sempat ada restu juga dari sana? Oh iya, dan saya kan tidak jalan. Setelah saya menganalisa setelah ini juga, saya lihat, saya minta izin menghadap Sekjen, menghadap OKK, menghadap Bapilu, saya teruskan map-nya tentang bagaimana 2024 ke depan. Saya ceritakan semua. Saya sampaikan semua. Oh ya maju dong. Ya, udah. Jadi saya maju juga dengan restu itu. Yang kedua tidak terlepas dari dorongan teman-teman DPC. Dorongan DPC. Masih banyak yang rindu. Artinya ya dia merindukan itu tadi. Saya saya menghadap DPP. DPP udah jalan aja. Pokoknya yang penting ada dukungannya. Ya udah saya lakukan pendekatan dan saya atas seizin ulang. Oh sudah. Oh iya. Bapak juga suan ke. Oh iya, saya orang yang sangat menghargai dinamika dalam hal-hal seperti ini.
Jadi saya sampaikan Nah ini yang tidak banyak orang tahu Pak. Nah, di luar itu bayangannya ketika saya perang nih. iya ketika iya. isu itu muncul, ini perang Paulus sama Pak Yesus nanti. Saya Pak, saya bahkan bilang, kalau saya mau silaturahmi ke, oh iya silakan ya. Teman-teman nanti klarifikasi, oh iya dan saya sampaikan. Makanya saya bilang untuk mengurus demokrat ini dalam menghadapi musda bukan barang sulit. Kenapa? Karena sekatnya antara saya dengan ulat tidak ada. Iya. Kan yang problem itu kalau sekatnya ada. Susah silaturahmi, susah kayak mami singa. Sudah ada faksi Pak ya? Tidak. Ini tidak ada Ji. Jadi clear, tidak ada persaingan di dalam. Baru kemarin lagi. Terakhir waktu sudah ketemu 14 DPC itu saya panggil, lapor ketua. Tadi malam saya makan malam sama ketua DPC 14. Ya. Artinya saya sampaikan bahwa 14 dukunganku ini bos. Iya. Seperti itu, lapor ketua. Oh iya, pokoknya kita tunggu DPP dulu karena jadi itu yang anunya tidak ada. Tetap ada mungkin persaingan tapi sehat Pak. Iya, pertanyaannya sehat. Makanya saya bilang nggak apa-apa. Tapi diuntungkan juga dengan kondisi seperti ini. Kan banyak orang nunggu apalagi perkembangan berita. Iya, betul loh. Banyak yang penasaran. Begitu. Arti awal orang mengenal ya ketika dia mau mengetahui. Kalau semakin banyak dia mau mengetahui, maka orangnya berpikirnya seperti ini sudah ada. Jadi kalau disurvei ya ada naik sedikit itu. Sampai sekarang banyak orang penasaran bagaimana Pak Yas ini. Saya tanya teman-teman. Woi sudah mau dulu beritanya Demokrat ya. Yang susah kalau jadi trending jadi susah toh. Karena memang Pak kalau dari sisi media untuk di politik Demokrat sekarang yang paling seksi Pak. Iya, alhamdulillah. Isu-isu. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan sekali lagi doakan. Amin. Mudah-mudahan semua jalan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan bisa hadir lagi Pak di sini. Amin. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.